The romance anime with very sweet female character Summer 226 edition. Ya itu judulnya, tapi tenang, kita lanjut pakai bahasa Indonesia aja. Seperti yang kalian tahu, kalau anime dengan karakter cewek tuh banyak, tapi kita cuma bahas 3 aja yang jadi sorotan di animenya musim summer tahun ini. Dan Vinga akan cuma kasih tunjuk aja apa nama animenya, tapi juga ngebahas sedikit cerita di dalam animenya. Jadi ada 3 anime yang menarik perhatian buat Vinia. Pertama, kita bahas karakter bernama Fuitsuki Koharu dari anime Tomei na Yoru ni Kakeru Kimi to Me ni Mienai ko Yoshita. Itu dari judul Japannya. Kalau di Inggrisnya itu Love and Sin Beneath the Clear Night Sky. Ya, seperti yang kalian lihat, cewek ini cantik banget. Apalagi kalau kalian lihat beberapa posenya. Ini sampel pose pertamanya loh ya. Lalu kedua, terus ketiga, lalu sudah, keenakan kalian cari aja sendiri nanti. Jadi seperti yang kalian lihat, cewek ini cantik, tapi dibalik itu ada kabar yang kurang mengenakan. Kalau kalian mau nonton anime ini, dimana Koharu ini seorang tunanetra. Kalau kalian nggak tahu apa itu tunanetra, sedikit belajar nih ya. Tunanetra yaitu kondisi dimana seseorang yang mengalami kondisi gangguan penglihatan sampai di titik tidak bisa melihat sama sekali atau buta. Ada 2 kondisi yang bisa disebut sebagai tunanetra, yaitu kondisi dimana seseorang masih bisa melihat tapi sangat terbatas, dan kondisi seseorang yang tidak bisa melihat atau buta. Dari kasus Koharu ini, dia mengalami kondisi tidak bisa melihat atau buta. Tapi nih, butanya nggak dari lahir loh ya Koharu ini. Sebelumnya dia bisa melihat, tapi karena suatu penyakit dia jadi seperti itu. Maaf kayak gak enak gitu nyebutnya, jadi sebut aja seperti itu aja ya. Lanjut, di animenya Fuitsuki Koharu menjadi karakter protagonis. Jangan bilang kalian nggak tahu lagi nih ya. Simpelnya tuh karakter utama di cerita ini, paham ya? Lanjut, di animenya ini momen inti romance mereka aja yang Vi sebutin atau bahas lo ya. Fuitsuki Koharu ini pertama kali bertemu dengan protagonis cowok, yaitu Sora no Kakeru, yang mereka tuh bertemu saat acara pesta penyambutan mahasiswa baru. Tapi bukan di sini hubungan mereka dekat ya. Habis pulang dari pesta itu, Koharu itu suka sama kembang api. Cuma dia kepleset. Untungnya ada Kakeru yang sigap bantu dia. Ini cuma pembuka. Soalnya besoknya saat di kampus, Koharu jatuhin penanda buku, tapi diambilin sama Kakeru. Mulai dari situ mereka saling inget loh ya. Pas mau pulang, Koharu jatuhin tongkat putihnya. Bagi yang nggak tahu, bang, kenapa tongkat putih? Kan ada hitamnya itu. Jadi tongkat tunanetra itu nama resminya itu tongkat putih sebutannya. Lanjut ya. Kakeru yang nolongin ambil, akhirnya mereka berdua mampir ke vending mesin buat beli minum di situ. Nah, setelah kejadian ini, obrolan mereka jadi asik sampai Kakeru lupa kalau Koharu itu disabilitas. Dan pas mereka nongkrong, Koharu bikin Kakeru kena mental. Soalnya Koharu bisa berdamai sama keadaannya, beda sama Kakeru yang introvert. Lupakan itu karena mereka akhirnya tukeran kontak yang diawali sama Koharu. Koharu ngasih kode QR code-nya loh ya. Kalian yang mau coba scan boleh tuh ya. Wih, coba nanti aja. Jadi itulah singkatnya mereka bertemu. Semoga gak keluar dari judul ya. Jujur, Vi bikin ini dadakan. BTW kenapa kesannya kayak penutup? Soalnya Vi capek ngeditnya. First time bikin ginian loh ya. Jadi ini dibagi jadi 3 part. Hehe. Makasih yang udah nonton. See you in the next video. Goodbye. Ya, seperti yang kalian tahu, ada 3 anime dengan cewek cantik yang bikin Vi tertarik ya. Jadi setelah kemarin kita bahas karakter Fuitsuki Koharu, di part kali ini kita bahas karakter bernama Nikaido Haruki dari anime Tenkosaki no Seisou Karen Nabi Shoujo ga Mukashi Danshi to Omote Iso ni Asoda Osana Najimi Dateken. Itu judul Japannya. Sedangkan kalau Inggrisnya Oh Boy Was I Wrong About Her. Ya, jadi kita bahas karakter Nikaido Haruki. Kalian gak tahu Haruki itu siapa dan kayak gimana? Ini sampel posenya. Ini sampel yang pertama, terus yang kedua, lalu yang ketiga. Jadi di animenya cewek ini melakukan perubahan yang cukup signifikan. Dari mirip cowok kayak gini, jadi seperti waifu kalian loh ya. Walau gitu, karena Haruki yang pas kecil tinggal di desa dan cuma punya temen cowok, itu bikin dia agak tomboy. Walau gitu, sifat feminimnya juga ada kok.
Jadi tenang aja kalau mau waifuin. Oh ya, Haruki ini punya identitas sosial. Bagi yang nggak tahu apa itu identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau bisa juga disebut sebagai jati diri. Simpelnya, sifat berperilaku di real life yang mencerminkan seseorang. Lanjut, seperti yang Vi katakan, kalau Haruki punya identitas sosial, dimana dia itu kalau di publik, terutama kalau dia nggak sendiri atau sama orang yang dia kenal, ya jadi berbeda. Berbedanya tuh gimana Min? Jadi berbedanya itu Haruki jadi sosok yang feminim, cantik, anggun, primadona sekolah lah ya. Sedangkan kalau enggak dia di sekolah atau ruang publik, ya jadi dirinya sendiri, yang rada tomboy itu ya. Seperti yang Vi sebutin tadi, kalau Haruki itu dulunya punya temen di desa. Dia itu bernama Kirishima Hayato. Sebenarnya Vi juga ingin kasih info yang banyak, cuma jatuhnya nanti spoiler berat loh ya. Jadi sekitar episode 1 aja ya, kayak kemarin. Oke, lanjut. Jadi seperti yang Vi katakan, kalau Haruki itu dulunya tinggal di desa, tapi suatu hari keluarga mereka pindah ke kota. Sebelum itu Haruki sama Hayato bikin janji kalau mereka akan bersahabat selamanya. Ya, janji masa kecil emang manis ya. Kalian punya nggak? Tapi setelah 7 tahun berlalu, Haruki di kelasnya dapat murid pindahan, yang ternyata itu Hayato. Haruki itu nggak bisa langsung nyapa ya, soalnya kayak yang Vi katakan tadi, kalau dia tuh punya identitas sosial, dan lagi dia itu idaman satu sekolah loh ya. Sekalian Haruki itu mau lihat ekspresinya Hayato pas tahu kalau dia itu cewek loh ya. Lanjut, Haruki itu sempat cemburu pas lihat Hayato lagi bercocok tanam sama cewek yang katanya Haruki mirip domba paman Gen di desa loh ya. Ya setelah ngobrol bentar, yang bikin Hayato tahu kalau Haruki itu teman masa kecilnya. Kalian jangan terlalu berharap sesuatu loh ya, soalnya Hayato itu cowoknya cool. Cool yang dimaksud itu normal, bukan yang kayak Ayano Koji atau Sakuta Asugawa. Ya dibilang masih enak lah ya ditonton, nggak kayak anime yang mau Vi bahas di part 3 nanti. Ya usai sekolah Haruki bawa Hayato ke rumahnya buat main bareng. Udah main game doang. Apa yang kalian harapkan? Sebenarnya Haruki itu nggak terlalu bisa berekspresi di sekolah karena menjaga identitasnya, jadi dia agak kesepian loh ya. Haruki itu tiap makan sembunyi di gudang. Ya betul, di gudang loh ya. Tapi kali ini kan ada Hayato tuh, jadi diajaklah Hayato dan mereka berduaan di gudang. Aduh, ben ya. Ya jadi itulah simpelnya mereka bertemu. Ya walau agak ngealur sedikit ya ceritanya. Buat kalian yang mau nonton sih, ini sangat recommended loh ya. Soalnya menurut Vi animenya ini cukup fresh, dan hubungan mereka cukup berkembang seiring berjalannya episode. Buat yang suka pembahasan kayak gini, boleh kalian like-nya. Itu aja sih. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video. Goodbye. Ya seperti yang kalian tahu, ada 3 anime dengan cewek cantik yang bikin Vi tertarik ya. Di bagian akhir ini, setelah kemarin kita bahas karakter Nikaido Haruki, sekarang kita bahas karakter bernama Konohana Hinako. Sebenarnya Vi ingin bahas My Waifu Tennoji Mirei, cuma karena topik kita kan protagonis utamanya, jadi ya sudahlah kita bahas Konohana Hinako dari anime Saijo no Sewa Takaneo Hadarake Namaimon Kode Gakuin Ichino Ojo Sama Seikatsu no Ryoku Kaimu wo Kage Nagara Osewa Suru Kotoni Narashimashita. Ini judul Japanya, kalau Inggrisnya Rich Girl Caretaker. Ya jadi kita bahas karakter yaitu Konohana Hinako. Jika kalian nggak tahu kayak gimana dia atau seperti apa, Vi akan kasih lihat beberapa posenya. Ini pose yang pertama, terus yang kedua, lalu yang ketiga. Jadi Konohana Hinako itu bukan sembarang orang. Dia itu anak dari keluarga terkaya di Jepang. By the way, Hinako ini punya tampilan mirip Mahiru nggak sih? Mulai dari sifatnya, terus tampilannya, cuma bedanya di alur ceritanya aja. Hinako ini punya sifat yang unik, dimana dia itu punya identitas sosial, sama seperti Nikaido Haruki kemarin ya, yang punya identitas sosial. Bedanya kalau Hinako ini di sosial sama enggaknya itu, pas nggak ada orang luar di sekitar dia, itu dia jadi cewek yang pemalas,
suka ngantuk, manja, cewek yang ngerepotin lah. Tapi pas mode sosial dia jadi cewek yang sempurna, cantik, cerdas, anggun, perfect lah pokoknya. Kalau anggunnya itu wajib ya, soalnya di anime ini sendiri ini mandang kasta banget. Ya untuk pertama kalinya Hinako ketemu MC-nya itu pas dia diculik. Ya betul, diculik cuy. Pas diculik itu dia ketemu cowok bernama Tomonari Itsuki. Karena dia tertarik dengan Itsuki, dia agak manja loh ya. Ya kayak yang kalian lihat, dia itu pemalas tapi cerdas. Bukannya panggil bantuan, malah minta tidur di pangkuan Itsuki loh ya. Di momen ini mereka saling kenalan lah ya. Cuma kalau mulai intensnya hubungan mereka itu agak bisa dibilang tergantung ke Hinako sendiri. Soalnya kalau bilang soal Itsuki, dia sebenarnya cowok yang hidupnya broken. Ditinggal ortunya cuma pas banget ketemu Hinako, jadi bisa ada tempat tinggal. Sedangkan kalau Hinakonya itu kayak udah kesemsem dari awal sama Itsuki loh ya. Ada beberapa bagian dari episode 1 aja nih ya yang nunjukin nih Hinako agak gimana gitu. Dari yang diculik malah minta dipangku, terus di mobil nyender di baunya Itsuki, yang dimana itu cowok asing, baru dia kenal statusnya. Lalu pengen tidur bareng di kamar Itsuki. Aduh gimana ini. Yang klimaksnya itu dia cemburu sama Itsuki yang ditelepon cewek, padahal itu teman masa kecilnya Itsuki loh. Buset dah, nih cowok baru dia kenal loh ya. Ya sebenarnya udah gitu aja sih. Gak tahu lagi apa yang mau dibahas. Mungkin kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar loh ya. Buat yang mau nonton animenya ini recommended atau enggaknya, jujur menurut Visi recommended aja. Cuma tergantung selera aja loh ya. Soalnya animenya ini jatuhnya lama-lama kayak anime sebelah, yaitu The Angel Next Door Spoil Me Rotten. Karakter mereka mirip sih, takutnya sama aja ntar. Yaudah gitu aja ya, makasih yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video, goodbye.